Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengecek bendik starter yang rusak dan juga yang masih berfungsi. Bendik adalah salah satu komponen kelistrikan yang ada di sepeda motor. Fungsinya untuk memutus atau menyambungkan arus listrik ke dinamo starter. Ini ada yang seperti ini bendiknya, dan juga ada yang seperti ini. Nanti kita cara mengecek secara manual ya. Ini tidak beda jauh dengan relay kaki 4 cara mengeceknya. Seperti biasa kita siapkan tes pen DC, kita capitkan ke tonjolan kuningan yang besar, dan kuningan yang besar yang satunya yang sebelah kiri kita jumper atau satukan ke kuningan yang kecil, ke tonjolan yang kecil kita satukan, dan kita pakai kabel arus kabel yang ini yang di jumper 2 ini kita tempelkan ke positif aki. Ingat tuh, itu positif aki. Selanjutnya kabel yang ini, yang sisa satu tonjolan satu yang kecil ini tidak di jumper, ini masing-masing ya. Ini satu, dan juga yang tonjolan yang kuningan besar juga satu, itu melalui tes pen DC. Kalau misalkan kita tempelkan ke negatif aki, ininya bunyi dan ininya nyala, berarti ini masih berfungsi. Kalau misalkan ininya bunyi tetapi tes pen DC-nya tidak menyala, berarti ininya sudah rusak. Coba kita langsung saja pengetesannya. Tuh bunyi ya, bunyi dan tes pen DC-nya menyala. Sudah dipastikan bahwa komponen bendik starter ini masih berfungsi atau masih menyala. Nanti kita cek secara langsung di motornya, apakah ini cara mengecek memponis bendik starter yang masih berfungsi atau tidak. Kita langsung aja pengecekannya. Untuk cara yang kedua, untuk mengetahui bendiknya mati atau tidak, caranya sangat gampang. Kita tinggal lepas saja si bendik starternya, kemudian kita kunci kontak. Ini soket yang merah nih, yang gede. Intinya kalau misalkan beda-beda motor beda warna ya. Ini intinya soket yang gede yang dua ini kita jumper. Kalau misalkan dinamo starternya bunyi, berarti si bendiknya yang bermasalah, bendiknya yang rusak. Kita coba dulu. Kita jumper apakah bunyi dinamonya. Nah, bunyi ya. Berarti kalau misalkan di jumper bunyi tetapi bendiknya dipasang, di starter tidak bisa, sudah dipastikan bendiknya yang rusak. Kalau misalkan starternya tidak melalui kabel tombol starternya tidak melalui ECM ataupun melalui CDI ya. Ada beberapa motor yang melalui CDI dulu lalu ke bendik. Ada juga yang melalui ECM dulu atau ECU, kemudian disalurkan ke bendik. Kalau misalkan yang tidak dilalui CDI atau ECM, kita bisa langsung vonis bahwa si bendik starternya yang mati. Misalkan di jumper starternya bunyi, tetapi pas dipasang si bendiknya itu cuman bunyi cetak cetik seperti itu, cuman bunyi doang, berarti si bendiknya yang bermasalah. Tetapi kalau misalkan yang saya bilang tadi, kalau misalkan yang melalui kabel tombol starternya melalui ECM atau CDI, itu kita tidak bisa langsung vonis bahwa itu yang bermasalah bendiknya. Kita coba dulu pakai bendik baru atau bendik yang masih bagus ya. Kita masukkan, kemudian kita starter. Kalau misalkan dimasukkan di starter masih cuma bunyi, tidak mengangkat dinamo starternya, berarti yang bermasalah itu jalur yang ke CDI atau ECM atau ECU. Jadi nanti kita cantumkan di deskripsi untuk cara menjumper Suzuki GSX-R ya. Itu contohnya aja, nanti kita dicantumkan saja di linknya. Nah, mungkin segitu aja penjelasannya. Intinya kalau misalkan kita jumper bunyi starternya, tetapi kalau pakai bendik itu cuma bunyi doang, cetak cetuk, berarti yang bermasalah si bendiknya. Kalau tidak melalui kabelnya tidak melalui ECM atau CDI. Mungkin segitu saja penjelasannya, mudah-mudahan dapat dimengerti.
sama mekanik-mekanik pemula. Segitu aja, see you next video, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.